seorang guru. Itu satu, ketika kalian mengajar, semua anak memperhatikan kalian. Jangan jadi guru yang tidak berhasil. Jangan jadi guru yang hanya mengajar apa adanya atau asal-asalan. Atau ya udah, aku mengguru, aku tugasku mengajar. Tetapi bagaimana kalian menjadi seorang guru dan kalian mengajar, itu anak-anak terpesona melihat kalian. Tentu kalian mengerti apa yang saya maksud. Kalian juga kuliah kan? Ada dosen yang bisa membuat kalian terpesona. Ada dosen yang, aduh, sebel banget. Kalau dengar dia ngomong, kalau perlu kameranya dimatikan aja atau suaranya dimatikan. Bisa seperti itu. Nanti kalian juga akan mengalami yang sama. Kalian pilihannya yang mana? Mau menjadi guru yang dikagumi dan diingat oleh semua siswa, atau menjadi guru yang tidak ada dalam ingatan anak-anak, atau di memori anak-anak tuh nggak ada nama kalian. Kalian pilih yang mana? Itu semua ada di dalam pilihan kalian. Kalau saya ingin menjadi seorang guru yang dikagumi, diingat, ya, sampai pada suatu hari dia masih ingat sama saya, maka kalian harus bisa menjadi guru yang berprestasi. Saya percaya kalian dikirim ke daerah manapun, ya, ingat bahwa tetap melayani dengan sepenuh hati. Apakah di desa, ataukah di kota, atau dapatnya sekolah negeri yang bagus atau kurang bagus fasilitasnya, kalian harus memberikan yang terbaik. Bagaimana menjadi guru yang terbaik? Pertama, administrasi yang rapi. Di dalam persiapan, apakah itu dari membuat silabus, kemudian lesson plan, RPP, itu buatlah dengan serius. Jangan copy paste. Oh, ini ada nih, saya searching di internet, saya copy aja. Itu bukan dari kamu. Tetapi bagaimana kamu juga membaca apa yang dibuat oleh orang lain, lalu kamu coba ambil yang dari dibuat itu, lalu kamu tuangkan sesuai dengan karakter kamu. Sehingga ketika kamu mengajar, kamu itu menjiwai apa yang kamu ajar. Semua yang kamu ajar itu kamu kuasai. Jadi persiapan itu nomor satu. Jangan coba-coba mengajar tanpa persiapan. Berdosa, ya, karena kamu mengajar asal-asalan. Ingat, tanggung jawabmu itu bukan kepada kepala sekolah, tapi tanggung jawabmu kepada Tuhan. Berikan kepada anak-anak dari dia yang tidak bisa menjadi dia bisa. Itu adalah tanggung jawab kalian. Lalu poin berikut, teladan. Orang bisa tahu kamu itu guru Kristen dari tingkah lakumu. Jangan sampai kamu mempermalukan Tuhan. Saya nggak tahu kalian semua ini ada yang ngerokok nggak? Yang pria-pria. Kalau kamu merokok, kamu tetap bisa jadi guru yang baik, tetapi tetap dicatat sama siswa kamu. Kalau apalagi siswa kamu siswa Kristen, dia akan bilang guruku merokok. Di Tiara Kasih juga ada guru yang merokok, kita nggak bisa larang, ya. Kita larang tidak boleh merokok kalau sedang mengajar di lingkungan sekolah. Dia bisa aja merokok di luar, atau dia ketemu anak, atau dia lagi makan di warteg, tapi anak langsung lapor, guru si A itu merokok tuh ternyata.
Ini yang sangat sederhana. Mungkin saja nanti di daerah nggak seperti itu ya, bisa aja orang nggak terlalu peduli. Tetapi ternyata saya mengambil contoh di sekolah-sekolah Kristen, termasuk salah satu sekolah Tiara Kasih, memperhatikan ketidakteladanan hanya karena merokok aja. Apalagi kalau guru yang tidak teladan dalam berkata-kata. Ya, tanpa sadar sering sekali guru itu berkata-katanya tidak bijak, menyakiti hati anak. Sampai anak itu ingat seumur hidup. Kamu jangan termasuk bagian itu. Jangan menjadi guru yang pernah melukai hati anak murid. Termasuk jangan membuli siswa. Dan kamu harus mengajarkan anak-anak tidak boleh membuli. Ingat ya, nanti bisa aja kamu masuk ke sebuah sekolah di mana ada bullying terjadi. Kamu harus menjadi salah satu orang yang berani mengatakan tidak boleh ada bullying. Bisa aja anak-anak panggil, si hitam kamu, atau si pendek kamu, si tolol, atau apa. Itu udah termasuk kategori membuli. Kamu harus menjadi satu guru yang memperhatikan. Oh, tidak boleh terjadi bullying dimanapun kamu kerja. Kamu harus perjuangkan di dalam wadah guru, ya mungkin di dalam rapat, apapun kamu harus berani berbicara hal-hal seperti itu. Hal-hal yang positif kamu harus berani bicara, jangan berdiam. Pura-pura tahu itu tidak boleh. Ya. Lalu kenapa? Jadi guru itu adalah memperlakukan anak secara adil, sama rata, sama rasa. Jangan pilih kasih. Semakin siswa itu kurang, semakin kamu harus perhatikan. Semakin siswa itu susah, apakah secara ekonomi atau secara intelektual, disitulah kamu memberikan perhatian lebih. Karena kamu guru, kamu harus bisa sungguh-sungguh adil. Tiara Kasih punya satu moto, no one left behind. Tidak ada satu pun anak yang tertinggal di dalam kamu memperhatikan. Kamu harus sungguh-sungguh memperhatikan. Tidak ada yang kamu sukai. Saya nggak mengatakan siswa tidak boleh ada yang kita lebih suka, boleh saja. Tetapi di dalam transfer knowledge, di dalam memberikan perhatian, kamu harus memberikan perhatian yang sama. Itu poin keempat. Poin berikutnya, yang sangat saya sering lihat di dalam praktek di lapangan, guru itu sangat tidak konsisten. Ada beberapa yang di dalam catatan saya. Hari ini kalau dia lagi mungkin moodnya lagi baik, dia ngajarnya baik. Kalau ada masalah, lagi bete, ngajarnya bukan saja berantakan, tapi anak jadi korban. Maka itu guru itu perlu konsisten di dalam perasaan dan konsisten di dalam mengendalikan hati dan pikirannya. Dan itu sangat depend kepada tanggung jawab. Apa yang disebut dengan tanggung jawab? Tanggung jawab ketika ngajar melupakan dirinya lagi kenapa. Kalau hari ini kalau mau diturutin perasaan saya nggak mau ketemu dengan kalian. Karena saya sakit, kakinya sakit, pinggangnya sakit. Ya kan? Tapi saya ada tanggung jawab untuk bertemu kalian. Karena saya dengar udah ada yang mau pulang. Ya kan? Tanggung jawab untuk ngobrol-ngobrol dengan kalian.
Jadi pun sekalipun sakit ditahan demi tanggung jawab. Jadi guru itu begitu. Ada kesulitan, ada kesusahan, ada mungkin suatu hari perasaan-perasaan pribadi. Mungkin pacaran, putus sama pacarnya, kan lagi susah kan, lagi bete kan. Tapi bisakah bete itu lalu sembarangan ngajar? Nggak boleh. Itu namanya kamu nggak bisa mengendalikan. Itu namanya kamu nggak bisa membedakan antara pribadimu dengan tanggung jawabmu. Itu nggak boleh. Yang bertanggung jawab. Kesulitan harus dilupakan, pergumulan harus ditiadakan. Ketika kamu melihat wajah-wajah anak-anak, ketika kamu melihat wajah-wajah siswa-siswimu, itu namanya tanggung jawab. Dan itu yang paling penting untuk sebuah panggilan menjadi guru. Dan terakhir, jadi guru itu harus belajar terus. Ada anak tidak mengerti apa yang kamu jelaskan, kamu coba tanya diri kamu, kenapa dia tidak mengerti? Berarti kamu harus belajar supaya dia mengerti. Bagaimana supaya dia mengerti? Kamu butuh belajar. Apa saja yang kamu harus pelajari? Psikologi pendekatan anak. Kemudian kamu belajar, mungkin saya mengajarnya kurang sarana. Mungkin metode mengajar saya kurang bagus. Mungkin suara saya tidak tegas. Suara saya intonasinya jelek sehingga dia nggak ngerti. Kamu harus mencari kekurangan-kekurangan kamu. Sehingga kamu bisa membuat anak itu mengerti. Itu adalah pembelajaran seorang guru. Guru itu selalu harus belajar. Tidak ada guru yang istimewa tanpa belajar, ya. Kalian mungkin kembali ke daerah, mungkin tantangannya terlalu kecil. Di daerah itu anaknya ya tidak sepintar anak di kota. Jangan. Justru kamu bikin mereka lebih pintar dari anak kota. Siapa bilang anak desa lebih kurang pintar dari anak kota? Kalau bertemu dengan guru-guru yang bertanggung jawab, orang Papua, wah, kan saya jual Olimpiade. Ya, kenapa? Karena ditangani dengan benar oleh guru-guru yang benar. Ya. Lalu dengan kondisi di daerah, mungkin saja semua ilmu yang kamu dapatkan bisa saja ternyata sulit di-apply di lapangan. Justru itu mau belajar bagaimana kamu bisa apply ilmu-ilmu yang kamu dapatkan di UNJ ke daerah-daerah. Jadi guru itu harus sungguh-sungguh belajar. Bosan-bosannya belajar. Saya ingat ketika saya berusia udah 40, saya berpikir, aduh, saya harus belajar ya. Kalau saya tidak belajar lagi, bagaimana saya bisa maju? Kalau semua orang mengatakan pendapat saya sudah benar, karena saya pimpinan. Atau mengatakan bahwa ibu salah, tapi nggak ada yang berani sampaikan bahwa saya salah. Jadi saya berpikir, oh nggak bisa. Dengan begitu saya stuck. Maka saya harus belajar. Maka itu saya kuliah kembali pada usia 45 tahun. Karena saya masih kuliah. Saya kuliah nggak mungkin naik pangkat kok. Saya punya sekolah. Saya nggak usah kuliah juga, saya tetap aja bos begitu, pimpinan. Tapi saya kuliah, saya ingin tahu perkembangan yang sedang ingin melihat orang lain bagaimana berpikir seorang guru dan Pak Ibu. Di situ saya belajar. Dan hari ini saya belajar dari anak muda, ya. Anak saya, Pak William, bekerja di sekolah. Tentu saja kalau bicara pengalaman,
Saya kalau mau bicara sombong sebagai seorang ibu, saya akan bilang, kan kamu anak, harus dengerin mama. Tapi justru saya mau belajar dari anak muda. Saya selalu bertanya kepada anak saya, menurut kamu seperti ini, gimana jalan keluar? Walaupun saya punya 1000 jalan keluar, tapi saya mau tahu apa pandangan seorang anak muda. Itu kaya kita. Itulah yang disebut dengan belajar. Jadi nggak ada istilah orang nggak mau belajar. Setiap hari kamu harus belajar. Suatu hari kamu harus belajar dari siswa kamu. Suatu hari kamu bertemu suatu kesulitan, kamu tanya ke siswa kamu. Nah, kalau ada persoalan ini, kira-kira apa ya menurut kamu? Bisa aja dia memberikan jawaban yang berbeda dengan kamu, tetapi itu adalah jawaban yang sungguh-sungguh tepat. Kebetulan kalian mengajar di SD, ya, tapi jangan berpikir anak SD nggak punya cara berpikir loh ya. Mungkin aja mereka punya cara berpikir yang luar biasa. Ya. Saya dulu ngajar SMA, anak SMA saya selalu bertanya kepada mereka. Dan saya merasa surprise, apalagi anak sekarang. Mereka itu luar biasa kritisnya di dalam melihat permasalahan. Ya. Dan saya harapkan kalian betul-betul belajar. Belajar yang paling perlu sekarang ini adalah teknologi. Kalau kalian tidak belajar teknologi, kalian akan menjadi guru yang tertinggal. Dimanapun kalian berada. Gak boleh sampai gaptek. Ya mungkin kamu tidak membutuhkan itu di daerah, tapi saya yakin kamu bisa menjadi pionir untuk teknologi. Lalu berikutnya, saya mau tanya di sini, siapa yang bisa berbahasa Inggris lancar? Angkat tangan. Cuma Estella? Dewi, bisa? Tidak lancar, Ibu. Oke. Alwin? Masih belajar, Ibu. Oke. Mulai kembali ke daerah atau belum habis bertemu dengan saya, mulai canangkan 2 hal menjadi prioritas kamu. Belajar bahasa Inggris. Kalau kamu tidak belajar bahasa Inggris, kamu akan tertinggal. Belajar bahasa Inggris, belajar teknologi. Kalau kamu mau jadi guru yang sukses. Saya mau mengambil contoh, sekarang ini kalau di kota, ya, contoh di level katakan menengah, mereka udah nggak cari sekolah nasional. Mereka sudah cari sekolah pengantar bahasa Inggris. Mungkin di kota-kota besar, mungkin di daerah belum. Tetapi kenapa kamu tidak belajar bahasa Inggris supaya anak di daerah itu kamu bisa motivasi mereka untuk berbahasa Inggris. Bahasa Inggris itu nggak perlu harus kursus. Kamu bisa otodidak kok belajar, ya, mendengar, menonton, dengar berita, dan banyak tips yang bisa bikin kamu belajar bahasa Inggris. Anak saya yang kedua belajar bahasa Jepang, nggak kursus Jepang. Itu kan jauh lebih susah. Otodidak. Karena dia mau. Maka itu saran Bu Funi kepada kalian semua. Bahasa Inggris dan teknologi ini penting banget untuk dipelajari. Dan itu harus menjadi target. Dan itu harus menjadi tujuan. Kamu nggak tahu suatu hari, ya, kamu bisa aja suatu hari di daerah jadi kepala sekolah, ya. Harapan Ibu Funi sih jadi kepala sekolah. Kemudian kamu bisa aja menduduki jabatan tinggi suatu hari di dinas pendidikan yang punya pengaruh di masyarakat. Bisa kan? Bisa aja seorang guru seperti Jack Ma bisa menjadi orang terkenal di seluruh dunia.
Bisa aja suatu hari kamu menjadi bupati. Kamu akan menyesal kalau kamu tidak bisa bahasa Inggris. Jadi kamu harus belajar. Mumpung kamu umurnya masih 23, 24, kamu belajar teknologi bahasa Inggris sambil kamu terus melayani menjadi seorang guru di SD. Ya, hanya ini pesan saya. Selamat berjalan buat kalian. Berdoa terus buat YSK. Kita nggak tahu YSK masih bisa bertahan atau enggak. Nah, kesian Pak Yerta sama Bu Masri. Nggak tahu infonya mau ketaruh di mana. Kalau YSK-nya nggak ada, saya bingung. Ya, kita berdoa semoga pandemi segera berlalu dan semoga urusan dengan setia cepat beres dan mungkin bisa ada angkatan yang berikutnya. Tetapi apapun yang terjadi tidak usah dipikirkan. Kamu adalah bagian dari YSK yang lucky, yang beruntung bisa menyelesaikan kuliah kalian. Dan kami bertanggung jawab untuk itu. Dan terus saja sampai 21 anak lulus kami akan bertanggung jawab. Sampai mereka selesaikan kuliah mereka. Tetap berdoa semoga pembina-pembinanya sehat. Karena pembina-pembina kamu itu udah tua-tua. Ya, Pak Yosef aja udah dipanggil. Apalagi di kala pandemi kemarin itu Pak Beni sampai dia 2 bersaudara kena COVID, adiknya meninggal langsung. Untung Tuhan masih tetap memberikan nafas hidup kepada kita semua. Ya, jadi semoga ada orang-orang yang memang merasa bahwa YSK ini patut diperjuangkan. Kita juga belum ada kesempatan juga men-sharingkan tentang YSK karena masih pandemi. Hanya dengan doa saja yang bisa saya minta dari kalian untuk terus berkomunikasi, ya. Semoga YSK ini masih bisa bertahan dan mungkin menerima siswa angkatan baru. Demikian, sekian dari saya. Shalom, salam sehat selalu buat kalian. Dan dalam perjalanan pulang, ingat protokol kesehatan. Nggak boleh main-main, ya. Walaupun sekarang Indonesia aman, tapi namanya juga kita mesti hati-hati, pakai masker double. Tidak membuka masker, karena kamu pulang ketemu orang tuamu, kamu jangan pulang bawa penyakit, ya. Tetapi bertanggung jawab supaya kamu sehat, orang tuamu tidak ada yang ketempa sakit dari Jakarta misalnya. Ya, tetap itu yang menjadi perhatian. Ya, oke. Sebelum saya akhiri pertemuan ini, ada pertanyaan atau tidak? Dipersilakan. Ya. Pak Yerta mau tanya, silakan. Ada 2 hal, Ibu. Ya, terima kasih untuk nasihat yang baik ini, karena itulah yang selama ini kita dengungkan. Dan apalagi kalau Ibu bisa berbicara seperti ini langsung, berarti kan mengokohkan apa yang kita harapkan. Karena generasi muda mereka ini kan calon pemimpin yang memang harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk mengajar. Saya pikir ini hal yang baik, dan saya berharap mungkin tidak hanya untuk mereka yang alumni, tetapi juga nanti kalau ada sudah sehat, bisa juga untuk angkatan-angkatan ini sekali mungkin 1 semester sekali aja, itu bagus. Karena ini menjadi sesuatu yang saya melihat sinkron dari atas sampai ke bawah, kita sudah satu hati ini, pembicaraan kita udah satu. Nah, kalau seperti ini saya lihat hasilnya pasti bagus. Yang ada 2 hal, Ibu, yang saya mau sampaikan. Yang berikut, nanti memang alumni ini sering kita macam Zoom bersama untuk bisa mereka menjelaskan banyak hal.
sudah pertama kali saya ikuti, tapi karena ibu saya senang ya sudah bisa mau berbicara banyak. Kalau sekali-kali saya bisa mengadakan Zoom seperti ini buat alumni juga bisa disegarkan supaya mereka yang sudah bekerja melayani pun bisa diingatkan kembali bahwa ya jangan sampai hanya rutinitas, tapi ada sesuatu yang harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau ibu berkenan ke depan, tadi malam mereka berbicara sudah Zoom tapi saya tidak masuk. Mungkin next berikut ibu bisa akan hadir kalau ada waktunya. Kita bisa. Oke. Baik. Yang nanti kalau alumni nanti di set up semuanya kalau bisa ikut Zoom ya nanti saya siapkan waktunya. Ya. Ya, saya pikir itu baik karena ibu kan bisa melihat perkembangan pelayanan mereka itu maju atau mundur kan bisa dari laporan-laporan mereka itu kita bisa dengar. Oke, baik. Yang terakhir ibu, anak-anak di sini karena pandemi ini sudah turun sudah luar biasa, gereja juga sudah membuka diri untuk kebaktian offline. Mereka sudah menghadap saya. Tapi saya bilang nanti tunggu dulu saya bicara dengan Ibu Uni. Sebetulnya kan bukan Ibu Uni yang menentukan tapi kan kalau saya sampaikan juga baik sehingga kemudian sama-sama kita tahu bahwa ya boleh juga kalau mereka bisa ikut kebaktian offline, tapi mungkin nanti secara terbatas. Mungkin saya mau dengar sedikit tanggapan dari Ibu. Maksudnya mereka ikut offline offline ibadah itu di gereja gitu ya? Ya, di gereja, ya. Silakan aja dalam konteks asal gerejanya menjalankan protokol, ya tetap memperhatikan itu karena kalau biasanya mahasiswa anak muda sudah ngumpul udah lupa diri semuanya ya. Yang kita khawatirkan sebenarnya dulunya itu kenapa kalian tidak diperbolehkan karena kalian itu terlalu rapat tinggalnya, ya kan? Kalian ingat sekian puluh orang dan sekian anak tidur di kamar yang sama gitu. Coba bisa membayangkan kalau satu aja kena, maka semuanya akan kena. Ya, kalau kalian kena, kalian sembuh, namanya juga anak muda. Tapi kalau kena Pak Yeftah, bisa persoalan. Kalau udah ada usia 40 tahun ke atas, gitu. Kayak kita sudah 40 tahun belum? 45. Nah, apalagi Pak Ifta umur 45 kan? Artinya jangan sampai kan kalian sembuh, tapi ada orang lain yang karena kecerobohan kita karena COVID lalu setengah mati. Ya kan? Kecerobohan itu banyak penyebabnya. Ya, kita nggak boleh bermain-main dengan Tuhan. Jadi seolah-olah saya beriman, nggak begitu. Karena Tuhan juga kasih kita hikmah untuk ibadah diri kita. Jadi kalau mau ikut ibadah offline, boleh-boleh saja. Cuma perlu dicek gerejanya itu memungkinkan nggak untuk offline. Karena banyak gereja di ruko tapi bikin offline, itu kan bikin pusing. Bagaimana untuk gereja Stephen Tong, Pak Stephen Tong, GRI bikin offline, tapi mereka gede, muatnya 8.000, kemudian mereka cuma hadir 500 orang. Itu kan bisa mengambil satu skala kan, 8.000, lalu kemudian hadir 500 orang. Berarti sangat memungkinkan gereja yang kalian kunjungi di mana. Kan? Nah itu yang penting ya. Sebelum mengambil keputusan, Pak Yekta dengan Bu Masri recheck, jangan salah mengambil keputusan. Gitu. Oke, ada lagi? Mungkin dari alumni aja, dari saya. Ijazah mereka udah terkumpul, nanti dengan itunya kita antar di minggu-minggu depan ya. Mungkin sekarang kalau sudah keluar dari sekolah, ya kalau udah mau cari pasangan hidup silakan ya. Kan dulu dilarang pacaran, sekarang boleh aja lihat pasangan hidup yang mana yang Tuhan mau kasih. Ya sebelum cari berdoa dulu, salah cari kawin setahun cerai, banyak yang kayak gitu. Ya jadi harus sungguh-sungguh mendoakan. Ya
dan motivasinya benar gitu. Yaitu cari pasangan hidup yang baik. Dan untuk dapat pasangan hidup yang baik ya kamu bisa dapatkan kalau kamu berdoa minta sama Tuhan. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak kita tutup. Nggak usah khawatir, nanti kita akan ada rencana mau jumpa lagi alumni di dalam Zoom ya. Nanti kita akan jumpa kembali. Oke? Baik. Mari kita berdoa.